Anakku. Sementara itu, David masih menemani istrinya didampingi Pasco dan Othniel. Wek, uhuk. Dianra masih saja mual-mual. David benar-benar tidak tega melihat istrinya seperti itu. Niel, apa tak ada yang bisa kita lakukan? Tanya Pasco pada Othniel. Tak ada bro, memang gejala kehamilan seperti ini, ucap Othniel. Aku akan mencari obat mual untuk Dianra. Kotak obatku tertinggal di kamar, aku tak ingat membawanya, ucap Othniel. David menepuk punggung istrinya dengan lembut, membasuh wajah Dian dan memijit kepalanya. Sudah baik kan? Tanya David dan dijawab anggukan kepala dan sebuah senyum kecil di bibir mungil itu. Ayo sayang, apa kau mau istirahat dulu? Tanya David. Sudah tidak apa-apa, ucap Dianra. Dian, apa kau masalah dengan bau minyak kayu putih? Tanya Othniel. Tidak kak, jawabnya pelan. Nipit, oleskan ke punggung dan perutnya, itu akan membuatnya sedikit tenang, ucap Othniel memberikan minyak kayu yang selalu dia sediakan dalam kantongnya. Terima kasih, ucap David. Pria itu membawa istrinya menuju kamarnya di lantai 2, sedangkan Othniel dan Pasco bergabung dengan yang lain. Sekali lagi, Othniel bersitatap dengan Luna. Jantungnya kembali berdetak kencang, begitu juga dengan Luna. Kali ini bukan cuma Luna tapi Gamma juga demikian. Kristan dan Kristo menatap orang tua mereka. Mereka tahu ada sesuatu melalui tatapan mata Luna dan Gamma. Kak, kenalkan diri kalian, ucap Joy. Halo Om, Tante, semuanya saya Pasco Hares, ucap Pasco memperkenalkan dirinya. Halo Om, Tante, saya Othniel, dokternya Dianra, salam kenal, ucap Othniel sambil tersenyum lembut ke arah mereka. Dek, jantung Luna benar-benar berdegup kencang. Anakku, ucap wanita itu. Dia spontan berdiri dan memeluk Othniel, bahkan air matanya sampai menetes. Mereka semua terkejut melihat Luna tiba-tiba memeluk Othniel sambil menangis. Sama halnya dengan Othniel, dia benar-benar terkejut. Jantungnya berdegup kencang, aliran darahnya begitu kencang. Dia terbujur kaku, ada rasa hangat yang dirindukannya dari pelukan Luna. Tanpa dia sadari matanya juga berkaca-kaca. Maaf, lirih Luna sambil melepaskan pelukannya. Gamma langsung menghampiri istrinya, begitu juga dengan si kembar. Iya, tak apa tante, ucap Niel sama gugupnya. Maaf Othniel, Mama pasti merindukan mendiang adik kami, ucap Kristan sambil mengusap punggung Mama Park yang dipeluk dengan erat oleh Gamma. Tak apa kak, saya turut sedih, ucap Othniel. Gamma membawa istrinya kembali duduk. Mereka semua juga turut sedih dengan Luna. Saat dia kehilangan anaknya, Luna sama sekali tidak bisa bangkit. Dia benar-benar hancur waktu itu. Nah, sudah jangan bersedih, ucap Rose sambil menepuk paha wanita itu. Maaf semuanya. Aku hanya teringat dengan putraku. Maaf Othniel, tante gak bermaksud membuat kamu merasa tidak nyaman. Sekali lagi maaf, ucap Luna sambil mengusap wajahnya. Iya, gak apa-apa kok Tan, jawab Othniel sambil tersenyum lembut. Joy bisa temani aku, kita cari obat untuk Dianra. Dia terlalu lemah, ucap Othniel. Baiklah, ucap Joy. Bagaimana keadaannya nak? Tanya Panya. Dia baik Tan, hanya saja terlalu lemah untuk saat ini. Dia tidak boleh merasa tertekan, dia benar-benar sensitif. Mual dan muntahnya juga semakin parah. Oleh karena itu kami ingin mencari obat untuk Dianra, jelas Othniel. Baiklah kalau begitu, ucapannya paham. Kami saja yang menemanimu. Joy, kau istirahat saja atau temani rekan kalian, ucap Kristan. Baiklah, Kak Niel pergi bersama kakak kembar saja ya. Mereka lebih tahu, ucap Joy yang dibalas anggukan kepala oleh Othniel. Othniel dan si kembar Joy beranjak untuk membeli obat Dianra. Othniel belum paham jalan di ibu kota, sehingga dia butuh teman yang paham jalan di sana. Setelah kepergian mereka, semua keluarga besar kini menatap Joy, membuat gadis itu merinding sendiri. Dia tahu kalau ini saatnya menjelaskan alasan mengapa Dianra pindah. Jelaskan semuanya Joy, ucap Mark dengan nada tegas seperti biasanya. Jadi sebenarnya, Joy menjelaskan semua kejadian di Jerman dibantu oleh Pasco dan Joel. Seluruh keluarga benar-benar terkejut saat mendengar kalau Dianra terancam bahaya, bahkan nyawanya menjadi taruhannya. Pantas saja David pindah secara terburu-buru.
Meski mereka membahas tentang kejadian itu, Luna masih kepikiran dengan Outnell dan putranya yang telah meninggal. Hal ini membuatnya tidak fokus. Kiel dan Karina mengusap punggung Luna yang duduk di antara mereka. Mereka tahu Mama Luna mereka itu menghadapi banyak cobaan. Sementara mereka membahas kejadian yang menimpa Diandra. Di negara Jepang, Nyonya Alena tengah melacak keberadaan putrinya yang tiba-tiba tak ada kabar. Bahkan Sean pun tak tahu di mana Pasco dan Diandra, sebab mereka pergi tanpa sepengetahuan siapapun. Ma, apa kakak sudah ketemu? Kak Sean juga nggak ada informasi tentang kemana Kak Pasco, ucap Repa sambil berjalan membawakan teh untuk mamanya. Belum sayang, tiba-tiba semua jaringan yang terhubung ke rumah mereka terputus. Sepertinya ada yang dengan sengaja memblokir informasi tentang mereka. Mama jadi khawatir dengan keadaan kakakmu, ucap Nyonya Alena. Tenang Ma, kakak ipar dan Kak Pasco ada di sana. Repa yakin kalau mereka akan baik-baik saja. Jangan khawatir, ucap Repa sambil memeluk mamanya dari belakang. Tapi Mama benar-benar khawatir, Pak. Mama benar-benar tidak bisa tenang kalau seperti ini, ucap Nyonya Alena. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Repa yang juga sama khawatirnya dengan sang mama. Sepertinya kita harus meminta bantuan teman Mama, ucap Nyonya Alena sambil menatap layar komputernya. Maksud Mama Nyonya Pak? Tanya Repa yang dibalas anggukan kepala oleh Alena. Kalau begitu kita hubungi saja Ma, ucap Repa. Nyonya Alena menggelengkan kepalanya. Kita harus ke Indonesia segera sayang. Dia sudah terlalu banyak membantu kita. Tak enak kalau Mama meminta dari sini, ucap Nyonya Alena. Tapi kaki Mama masih sering sakit. Repa gak mau Mama kenapa-napa, ucap gadis itu yang keberatan dengan keputusan mamanya. Mama baik-baik saja sayang, kita harus segera menemui teman Mama, ucap Nyonya Alena. Tapi Ma, kaki Mama loh. Repa gak mau Mama kesakitan terus ucap Repa yang benar-benar menolak usulan mamanya. Repa gak mau Mama kenapa-napa. Mama terlalu banyak ngorbanin diri Mama. Hiks, selama ini Repa coba mengerti. Sampai Mama juga ngorbanin kaki Mama untuk Kak Pasco. Ngorbanin diri Mama lagi untuk Kak Diandra. Semua yang Mama lakukan hanya untuk mereka. Repa menangis. Dia berusaha sabar dan mengerti kalau mamanya ingin melindungi Pasco dan Diandra, namun tidak sampai mengorbankan keselamatan mamanya sendiri. Repa, Mama juga mikirin Repa dong. Hiks, apa belum cukup selama ini Repa juga ngikutin Kak Dian? Mom juga sampai mendekati mereka seperti itu. Repa gak mau Mama kenapa-napa, tapi apa? Mama cuma peduli sama mereka. Hiks. Repa menangis sambil terduduk di atas lantai. Hatinya benar-benar kecewa. Kalau kamu gak mau biar Mama sendiri yang pergi, ucap Nyonya Alena bersikukuh dengan keputusannya.